Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suasana pedesaan Indonesia. Sekarang setelah kita mereview beberapa kejadian longsor baik itu di Selere Aiya, begitu juga di daerah Maninjau. Sekarang kami akan mencoba memberikan gambaran situasi jalan dari daerah Sungai Landia sampai nantinya ke tempat pondok pesantren yang ada di jembatan pantai yang juga sempat hanyut di kejadian pada tanggal 29 November tahun 2025. Jadi mungkin ini adalah kondisi terakhirnya. Nanti juga kita akan review dengan drone, jadi jangan skip video ini, tonton sampai akhir agar penonton kami semua, teman-teman kami semua bisa mengetahui bagaimana situasi terkini tentang kejadian pasca banjir bandang yang terjadi di daerah Kabupaten Agam. Jadi ini adalah situasi jalan yang ada di Panakian Sungai Landia. Jadi ada beberapa titik longsoran yang baik itu longsoran yang mengakibatkan tertimbunnya jalan, begitu juga badan jalan yang amblas. Jadi ini tepatnya di atas Kelok Mercedes di Pandakian Sungai Landia. Baik, kita kembali ke panorama. Kelok panorama, mungkin teman-teman tahu semua ini badan jalan yang amblas. Sekarang kita akan coba mereview lewat drone. Jadi bisa teman-teman semua lebih jelas melihat situasi terkini tentang kejadian longsor yang dikabarkan banjir bandang. Ya, di samping badan jalan yang amblas, begitu juga jurang yang terdampak di sangat dalam. Jadi material ini juga termasuk nantinya yang akan dibawa oleh air sungai yang terdapat di daerah Sungai Landia. Nanti itu akan mengalir ke tempat pesantren yang ada di Jembatan Panta. Nah, sekarang kita lihat. Jadi memang kalau kita lihat sini ada tempat aliran air, dan itu juga bisa kita lihat adalah sungai dari Sungai Landia. Ya teman-teman, kalau di atas itu adalah perkampungan masyarakat yang ada di daerah Sungai Landia, dan juga videonya tentang daerah Sungai Landia silakan juga sudah dulu pernah kami upload di channel Suasana Pedesaan ini. Baik teman-teman semua, sekarang kita coba mendekati sebetulnya di mana titik longsor yang banyak membawa material tanah, lumpur, dan kayu-kayuan yang itu nantinya yang akan menghantam tempat rumah para pesantren yang ada di Jembatan Panta dan juga merusak Jembatan Panta. Nah, kalau kita lihat dari aliran sungai pada saat ini, jadi ada beberapa bagian sawah yang terkena di sini, dan di sini juga bisa kita lihat dengan jelas ada titik-titik longsoran yang terdapat di daerah Sungai Landia ini. Dan di sini juga sempat terputusnya jalan menuju perumahan penduduk yang ada di Sungai Landia, karena pemukiman masyarakat di sini dibatasi oleh aliran sungai. Dan di sini kalau kita perhatikan itu dari hulu sungai itu sebetulnya belum begitu banyak yang terdampak, atau air sungainya belum melebar, ya masih dalam kondisi air sungai masih mengalir jalur sungai. Dan sekarang dengan adanya longsoran-longsoran seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik, bahkan 7 titik yang kita lihat di sini. Nah, itulah nantinya yang akan membawa longsoran atau bahan material yang ada menuju daerah Jembatan Panta. Ya, itulah yang kita saksikan sekarang adalah pemukiman penduduk yang ada di Sungai Landia. Jadi
kalau kita lihat ya pemukiman cukup padat, dan itulah aliran sungai setelah terjadinya di titik longsoran yang ada tadi. Jadi air ini akan mengalir melalui lembah ini, dan memang di sini memang sudah eh, jalur sungai. Jadi longsoran tadi yang sempat eh, menumpuk kemudian dibawa oleh air, bisa ya teman-teman lihat, itu adalah aliran sungai dari lembah yang ada di Sungai Landia ini menuju Panta. Jadi ini merupakan juga perbatasan antara Kecamatan Ampekoto dan Kecamatan Matur. Jadi daerah Sungai Landia ini sudah masuk Kecamatan Ampekoto, dan kemudian nanti Panta masuknya ke Kecamatan Matur. Nah ini kalau mungkin ya teman-teman, kalau yang biasa melewati jalur ini mungkin ini bisa ingat, ini lebih dikenal dengan Kelok Panorama. Ya, memang panorama alamnya sangat indah kalau kita saksikan dari sini. Dan juga di sini titik yang terjadi longsoran, dan juga badan jalan yang amblas di pendakian Sungai Landia. Nah ini dari punggung bukit yang ada di jalan raya Padang Luar Matur atau Padang Luar Meninjau. Jadi kalau kita lihat memang di sini longsoran yang terjadi cukup besar, dan memang jalan ini telah terjadi beberapa kali longsoran-longsoran. Jadi sepanjang jalan di pendakian Sungai Landia ini memang bukitnya itu rawan longsor, karena tanah itu tanah yang bercampur pasir. Jadi sangat rentan sekali apabila di kondisi hujan yang curah hujan tinggi. Dan ya kita coba sedikit melihat. Nah inilah yang menimbulkan amblasnya jalan dari pendakian ini. Ya kita coba untuk menjauh biar teman-teman semua lebih bisa menyaksikan bagaimana kedalaman jurang dari akibat amblasnya jalan atau bahu jalan ini. Memang sepanjang jalan pendakian Sungai Landia ini sebelah, kalau Anda dari Bukit Tinggi ya sebelah kiri itu memang jurang. Ya mungkin selama ini bagi Anda yang sering lewat di sini tidak melihat karena masih ditutupi oleh kayu-kayuan yang di sebelah kirinya. Jadi sebetulnya kenyataannya sebenarnya adalah seperti ini. Jadi longsoran ini jatuh nanti masuk ke sungai yang ada di bawah. Juga kita lihat kayu-kayuan, kemudian juga pohon-pohon bambu yang jatuh masuk ke sungai ini. Dan kita lihat kalau di sini sungai sudah mulai melebar karena memang debit air di saat kondisi pada tanggal 29 November itu sangat luar biasa karena hujan yang telah berkepanjangan lebih kurang 15 hari. Nah, jadi itulah aliran sungainya nanti akan terus ke daerah Panta. Nah, di sini bisa kita lihat betapa dahsyatnya karena air semakin ke bawah semakin besar dan material yang di bawah semakin banyak. Jadi dampak dari air bah yang mengalir itu ya semakin sangat berbahaya sekali. Dan kalau juga kita lihat di sini sawah-sawah mulai hancur, kemudian juga kayu-kayuan yang ada itu terbawa arus air yang sangat tinggi. Nah inilah kita saksikan betapa dahsyatnya atau betapa besarnya air yang mengalir di saat kejadian tersebut. Jadi memang tak ada lagi apapun yang menghalangi tempat jalannya atau lajunya air ini, sudah pasti akan
terbawa oleh arus air yang sangat kuat. Baik teman-teman, sekarang sayang sekali ya teman-teman, di saat ini hari juga mulai hujan, mulai rintik-rintik, dan kita langsung saja melihat di mana titik tempat pesantren yang ada di pantai tersebut. Karena di situ banyak sekali ya rumah-rumah pemondokan anak-anak pesantren itu yang dihalau atau terbawa arus air karena saking besarnya air yang pada saat itu. Ya baik teman-teman, inilah di bantaran sungai inilah tempat rumah-rumah pesantren, dan sebetulnya ini adalah banyak sekali pemondokan pesantren yang ada di sini. Ya baik teman-teman, karena hari mulai hujan, kami tidak bisa melanjutkan review kita lebih banyak kondisi yang ada di sini. Mungkin di lain video dan di lain waktu kita bisa akan memberikan informasi lebih banyak. Semoga saja hujan pada saat ini tidak menimbulkan yang tidak kita inginkan. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semua, penonton kami semua, dan juga terima kasih atas dukungan Anda semua pada channel Suasana Pedesaan Indonesia. Sampai jumpa dengan video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.